Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yano Adi Tri Cahyono di channel YouTube Yano Adi Bonsai Blitar. Oke teman-teman, salam sejahtera, salam satu buat teman-teman semua. Hari ini saya membuatkan video tentang pohon rukem ya teman-teman ya. Jadi pohon rukem ini memang benar-benar programan alam ya. Jadi saya dapatnya dari pendongkel itu sudah seperti ini. Ini dulunya kan bekas potongan mungkin, terus kemudian samalah seperti teknik kita membuat bonsai pada pohon sancang seperti itu ya teman-teman ya. Ini juga kebetulan sekali, jadi makanya pohon ini benar-benar apa ya, istilahnya nggak sengaja di program itu, di alam itu nggak sengaja. Jadi pengecilannya itu dapat, cuma akarnya aja yang kurang ya teman-teman ya. Tapi ini kalau buat kontes itu akarnya sudah memenuhi, karena dalam kontes itu kan akar itu minimal 3 ya, jadi samping, kanan, kiri, dan depan. Jadi sudah memenuhi untuk akarnya. Terus kemudian hari ini saya akan memotong di bagian sini ya teman-teman ya. Nah, di bagian sini juga di bagian backnya. Di bagian backnya itu sudah besar seperti itu. Kemungkinan nanti yang saya las yang di sini ya, karena ini masih kurang besar. Tapi nggak tahu, nanti dilihat dulu kondisinya. Oke, jadi untuk di bagian sini, di bagian yang mendekati as atau mahkota ini, dia itu sudah besar ya teman-teman ya. Proporsinya sudah dapat segitu, itu sudah dapat, karena ini nanti kalau dibesarkan lagi otomatis ini harus juga lebih tinggi lagi, biar nggak terlihat berat di bagian kepalanya. Oke, langsung saja di bagian sini saya potong segini dulu ya. Nah, durinya hati-hati teman-teman. Jadi buat teman-teman kalau mempunyai pohon rukem itu durinya memang sangat tajam sekali, seperti pohon sisir. Kemudian ini juga ya teman-teman ya, ini kita potong aja segini. Dan di bagian belakangnya ada juga, ini kita potong aja juga segini ya teman-teman ya. Nanti masalah kita mau ngawati, nanti kita bikin tunas yang baru. Nah, ini kita pendekkan lagi ya, karena di sini ada mata tunas, tapi agak sulit ya, rukem ini biasanya nggak sesuai dengan perkiraan kita. Terus kemudian di bagian anak cabang, di bagian tangan pertama ini juga sudah waktunya kita potong ya teman-teman ya. Jadi kita mainnya semi cutting aja. Nah, itu ini kawatnya sudah mulai masuk juga seperti ini. Kalau pohon rukem ini biasanya sering terdapat tunas-tunas air yang tidak kita inginkan, itu biasanya malah justru dominan besar ya teman-teman. Jadi di bagian sini, di bagian bawah itu, nah itu teman-teman bisa saksikan, ini itu adalah tunas air. Dulu nggak bermaksud untuk memelihara, tapi dia itu tumbuhnya sangat subur sekali. Ini kita lepas dulu kawatnya. Untuk melepas kawat pada rukem ini harus hati-hati ya teman-teman ya, karena dia itu kambiumnya itu jalannya itu kalau kawat sudah masuk itu kambiumnya itu mirip kayak maple itu. Jadi dia itu bisa jalan di atasnya kawat, kambiumnya itu. Jadi sangat istilahnya itu menelan kawat atau menelan benda yang ada di sekitarnya. Jadi pelan-pelan saja, karena kalau enggak kita hati-hati itu bisa menyebabkan luka, terus kemudian patah ya. Seperti myrten juga seperti itu. Myrten itu jadi dia itu langsung kayak mengikat gitu. Jadi kawatnya itu langsung masuk di dalam. Nah, ini kita rapikan aja. Terus kemudian di bagian sini kita potong pendek aja. Mohon maaf jika nah itu teman-teman.
ini kita potong pendek karena ini kan anak cabang. Terus kemudian di bagian sini dilihat kok masih silindris ya teman-teman ya, dilihat masih silindris, jadi ini kita potong di bagian sini ya. Kita potong bagian sini, nanti untuk anak cabang ketiganya itu di bagian sini. Nah ini bisa kita pakai. Terus kemudian sini di bagian sini ini saya mau potong aja karena biar nanti tumbuh. Kalau nggak tumbuh nanti kita bisa menggunakan anak cabang, rencananya anak cabang ketiga ini buat terusannya. Langkah baiknya kita pruning total aja ya teman-teman ya, biar jelas. Dia kalau kalah tumbuh kayak gini teman-teman. Jadi kalau ada di sebelahnya itu tunas air kayak gitu, dia itu yang kalah setahap, istilahnya dia itu nggak mau tumbuh, itu ya diam saja seperti ini, malah bisa kadang mati ranting kalau kalah. Jadi mirip kayak sisir ya, tapi kalau sisir itu biasanya tumbuhnya itu mau bersamaan, tapi kalau ini nggak mau bersamaan, dia satu gitu los, satu los kayak gitu. Jadi buat teman-teman enggak usah takut kalau ada seperti ini, silindris seperti ini kita potong aja di bagian sini ya teman-teman ya. Ini kita potong aja, nggak usah eman ya. Jadi kalau eman nanti tampilannya kurang bagus. Terus kemudian di bagian sini ini nanti saya potong ya. Di anak cabang pertama, di tangan kedua atau cabang kedua ini dia lebih ini ya, sudah waktunya motong. Itu kan fokusnya nanti ke sini. Nah ini yang masih saya los itu yang ini. Nah itu yang masih saya los di ujungnya untuk terusannya. Nanti kalau sudah besar kita potong juga, karena kalau nggak gitu kalah ya. Nah itu di bagian backnya teman-teman, di bagian backnya ini tuh sangat dominan sekali pertumbuhannya, termasuk ini tuh di bagian ujungnya.
Nah, jadi untuk hasilnya sementara seperti ini dulu ya teman-teman ya. Jadi ini ternyata bagus kalau kita main cutting ya teman-teman ya. Nah, di bagian sini nanti akan ada apa ya, terusannya nanti akan kita pakai yang itu. Terus kemudian di bagian sini ini perlu pembesaran, makanya ini saya los. Terus di bagian sini sudah ya, kemungkinan sudah. Nah, saya inginnya itu ada di bagian sini atau sini. Ini untuk mengisi di bagian depan sini ya teman-teman ya, karena ini terlalu kosong. Jadi jaraknya ini sama ini tuh sudah dekat ya teman-teman ya, hampir sejajar. Terus dari sini ke sini tuh kok jauh, itu kurang enak kalau dilihat. Jadi di sini ada isi gitu, nanti biar terlihat penuh. Jadi segitiganya itu penuh, nggak kosong tengah seperti ini ya teman-teman ya. Oke, jadi untuk bonsai rukam ini memang apa ya, sangat ini ya teman-teman, kalau nggak diperhatikan itu akan tunas airnya yang bisa ngelos besar. Jadi buat teman-teman yang punya bonsai rukam dan di program pengennya itu maksimal, harus rutin-rutin ngontrol. Jadi untuk tunas air yang tidak kita perlukan itu kita hilangkan aja, karena kalau nggak gitu alurnya bisa beralih ya nanti ya. Oke, jadi untuk hasil sementara bonsai ini seperti ini dulu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.